Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 2 tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Untuk pelajaran kali ini adalah di pembelajaran 1, yaitu Bahasa Indonesia. Untuk materinya adalah budaya minta maaf. Di buku tema adik-adik, ini ada di halaman 116 sampai dengan 121. Yuk dibuka bukunya. Sebelum mulai, Karina ingatkan, jangan lupa untuk terus dukung channel Karina ini supaya Karina bisa terus memberikan video-video terbaru untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 hingga kelas 6 SD. Nah, terus jangan lupa juga diklik loncengnya supaya kalau ada video terbaru, adik-adik bisa dapatkan notifikasinya. Dan komen juga di bawah asal sekolah adik-adik, dari kota mana, supaya kita bisa saling berkenalan, oke? Nah, pertama-tama seperti biasa kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita kali ini untuk apa. Yang pertama adalah dengan menggunakan teks percakapan, adik-adik dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, dengan membaca teks percakapan, adik-adik dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta pastinya orang tua di rumah. Yuk adik-adik kita ke buku temanya. Ini ada di halaman 116 ya. Untuk subtema 3 ini adalah pengalaman di tempat bermain. Nah, sebelumnya biasanya ada bacaan dulu nih adik-adik untuk mengawali tema ini. Benny adalah anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Nah, coba lihat di sini. Tadi ada beberapa permainan yang disebutkan ya. Ada gobak sodor nih adik-adik. Ya, permainan kasti, ya. Yang kasti ini, kemudian ada ini. Adik-adik tahu ini permainan apa? Nih, kalau dilihat di sini Siti pakai apa? Ya, ini namanya egrang batok. Jadi egrang itu ada dua macam. Ada yang pakai kayu atau bambu, ya seperti ini, nanti ada pegangannya, terus ada tempat untuk kaki. Nah, kalau egrang batok, dia pakai batok kelapa di bawah untuk diinjak. Lalu dikasih tali seperti ini untuk dipegang, lalu diinjak, lalu berjalan-jalan. Jadi talinya di tangan ditarik supaya tidak kendor. Nah, itu namanya egrang batok kelapa ya. Nah, kita lanjut yuk. Kita diminta untuk mengamati dulu nih adik-adik, cermati gambar berikut. Di sini di gambar ini kalau kita lihat ini ada banyak sekali, ada Siti, ada Benny, ada Edo, ada Lani, ada Dayu. Ya. Nah, di sini kok ada yang jatuh ya? Siapa kira-kira yang jatuh? Yuk kita baca dulu. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa sengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, adik-adik kalau kita lihat berarti mereka ini sedang bermain gobak sodor ya. Nah, lalu ini berarti yang jatuh tadi siapa? Udin ya, Udin terjatuh. Nah, ini terjatuh lalu ditolong oleh teman-temannya. Ya. Nah, jadi di sini permainan gobak sodor karena permainannya aktif sekali, jadi ada yang tersenggol lalu terjatuh.
Lalu kemudian meminta maaf, dimaafkan, dan melanjutkan permainan. Nah, yuk kita berlatih adik-adik. Ulangi lagi bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan di atas. Ya. Yang pertama, apa isi cerita di atas? Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, Karina sempat berikan komentar juga. Di sini tadi lagi istirahat, jam istirahat, Benny dan teman-teman bermain. Ya, bermain gobak sodor di lapangan mainnya ya. Kemudian ketika bermain, Benny menyenggol Udin, Udin jatuh, lalu kemudian ditolong oleh teman-teman. Lalu kemudian Benny langsung minta maaf, dimaafkan, dan mereka kembali bermain. Nah, jadi jawabannya apa isi cerita di atas? Isi cerita di atas adalah tentang, di sini jawabannya ada di sebelah sini adik-adik ya. Jadi sebetulnya isi cerita tadi adalah tentang saling memaafkan teman. Ya, jadi ketika kita tidak sengaja berbuat sesuatu yang membuat teman-teman, misalnya membuat teman kita jatuh, misalnya kita menyenggol air minum sehingga tumpah dan lain sebagainya. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf. Ya, jadi di sini jawaban untuk yang pertama adalah saling memaafkan teman. Kemudian yang kedua, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Nah, tadi sudah Karina garis bawahi nih. Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Ya, oke, gobak sodor sudah dijawab. Kemudian nomor 3, kapan permainan itu dilakukan? Ya, kapan permainan itu dilakukan? Nih, lihat. Bel istirahat berbunyi. Ya, Benny dan teman-teman berhamburan, kemudian bermain gobak sodor. Berarti bermainnya ketika jam istirahat. Ya, jadi jawabannya adalah saat istirahat. Ya. Kemudian berikutnya di sini nomor 4. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Nah, di sini kan kalau kita lihat Benny meminta maaf ya kepada Udin. Ya kan? Kenapa sih? Nah, di sini ketika bermain, Benny menyenggol Udin ya hingga Udin jatuh. Berarti karena sudah menyenggol Udin dan membuatnya terjatuh. Ya, jadi Benny meminta maaf karena sudah menyenggol Udin dan membuatnya terjatuh. Lalu kemudian apakah Udin memaafkan Benny? Ya. Nah, di sini adik-adik, Udin pun memaafkan Benny. Ya, kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Berarti sudah dimaafkan. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Bacalah percakapan berikut. Di sini bermain perankan percakapan di bawah ini dengan teman kamu. Ya, lakukan dengan percaya diri. Ya, jadi di sini ada 2 tokoh, yaitu Udin dan Benny. Nah, judulnya Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Kata Udin, tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan, lain kali hati-hati ya. Benny, lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Udin berkata, wah, sangat menyenangkan sekali Ben, kelompokmu dapat menang 2 kali. Lalu Benny menjawab, semoga besok dapat bermain lagi ya. Nah, itu tadi peran yang bisa kamu perankan bersama teman kamu. Jadi nanti kamu bisa menjadi Benny atau kamu menjadi Udin. Ya, nah, dari percakapan tadi kita mau berlatih untuk menjawab pertanyaan di sini. Ya, yang pertama adalah sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Kalau di sini kan tadi Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Kalau kamu pernah berbuat kesalahan apa? Nah, kalau Karina contohkan ya, di sini Karina pernah berbuat kesalahan. Karina pernah menabrak teman yang sedang membawa makanan. Kemudian karena tertabrak oleh Karina, makanannya jatuh semua deh. Nah, itu adalah kesalahan adik-adik.
Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus apa? Harus meminta maaf. Ya, jadi kita harus meminta maaf kalau kita berbuat kesalahan. Nah, kemudian kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan apa nih adik-adik? Ya, kalau di sini Benny menggunakan maafkan saya Udin, ya. Nah, Karina kecontohkan ya, misalnya maaf Lani, aku tidak sengaja menabrakmu. Ya. Jadi ada kata maaf, maafkan, ya, maafkan saya, maafkan aku minta maaf. Nah, itu kata-kata yang bisa digunakan ketika kita meminta maaf, ya, atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Nah, masih ada lagi ya adik-adik. Yuk kita lanjut di sini. Masih ada 5 soal lagi. Bacalah kembali percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, Karina ke atas dulu ya. Nah, yang pertama, sebutkan peristiwa yang terjadi. Nah, ini kan tadi mereka lagi main ya. Lalu Benny nggak sengaja nyenggol Udin. Ya, lalu Benny meminta maaf. Jadi ketika bermain kesenggol Benny-nya, Udinnya yang kesenggol, lalu jatuh. Ya, peristiwanya yang terjadi apa? Peristiwa itu adalah kejadian ya adik-adik. Kejadiannya yang terjadi apa? Ya, jadi peristiwanya di sini di bacaan Benny menyenggol Udin adalah Udin terjatuh karena disenggol Benny. Ya, itu peristiwanya yang terjadi di bacaan ini. Oke. Nah, kemudian apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Ya. Yang diucapkan apa? Kalau ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Benny. Nah, ucapan ini adalah permintaan maaf. Ya, apa adik-adik? Permintaan maaf. Nah, jadi yang diucapkan Benny kepada Udin adalah Benny meminta maaf kepada Udin. Lalu yang ketiga, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Nah, sudah jelas tadi ya. Tadi kan Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Ya. Jadi, kenapa Benny meminta maaf kepada Udin? Karena sudah menyenggol Udin dan membuatnya terjatuh. Kemudian Benny yang menyenggol, kemudian Udin yang jatuh. Ya, lalu pertanyaan keempat, siapa yang memaafkan? Nah, yang meminta maaf siapa? Maafkan saya Udin, ya, ini Benny yang meminta maaf. Berarti yang memaafkan siapa? Udin, ya, saya sudah memaafkan. Berarti jawabannya adalah Udin memaafkan Benny. Yang terakhir kelima, simpulan. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Tadi udah Karina jelaskan di awal ya adik-adik. Kalau kita berbuat kesalahan kita harus ngapain? Pastinya kita harus meminta maaf, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Baiklah adik-adik, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video Kak Rina. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa jika bermanfaat di subscribe dulu. Klik loncengnya untuk menerima notifikasi setiap Kak Rina upload video baru. Lalu jangan lupa di like dan share juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Dadah!